Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilmu illahi ta'ala wa litafil balaya wa limusannifi hadzal kitab wa li ahli hadzal masjid alladhina sabaquna bil iman. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ini masih kelanjutan perang Uhud ini. Wala tahsabanna, dan sungguh jangan engkau kira alladzina, orang-orang kutilu yang terbunuh fisabilillah, di jalan Allah, amwata, mati. Janganlah sekali-kali kamu mengira mati kepada orang yang terbunuh di jalan Allah. Bal ahya'un, bahkan dia inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, ahya'un, dia itu adalah hidup di sisi Tuhan mereka. Yurzaqun, dan mereka diberi rizki. Farihina bima atahumullah, mereka bahkan bergembira ria terhadap apa yang Allah telah memberikan kepada mereka, min fadlihi, dari anugerah dan karunia-Nya. Wa yastabshiruna, dan mereka bergembira billadzina, dengan orang lam yalhaqu, yang belum berjumpa bihim, dengan mereka, min khalfihim, yang tertinggal di belakang mereka. Niki ya. Allah khaufun alaihim, supaya mereka tidak takut atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak ada kesedihan, bahwa sesungguhnya tidak ada ketakutan atas mereka, bahkan juga tidak ada kesedihan atas mereka. Niki kalau orang yang
mati di jalan Allah, itu mereka bukan mati, bahkan mereka tetap hidup di sisi Allah. Niki terkait dengan ayat ini, hadatsani Anas bin Malik fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalahum nabiyallah sallallahu alaihi wasallam ila ahli fi'li ma'unah. Qala la adri arba'ina aw sab'ina wa ala dzalikal ma'u Amir bin Ufail al-Ja'fari. Fa kharaja ulaika nafaru min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta atau gharan musyrifan 'alal ma'i faqa'atu fihi. Tsumma qala ba'dhum li ba'd ayyukum yuballighu risalata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahlu hadzal ma'i faqala arahu ibnu Milhal al-Ansari ana uballighu risalata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja hatta ata hayyan minhum fahtaba'a amamal buyuti. Tsumma qala ya ahla fi'li ma'unah ini Rasulullah ilaikum. Ini asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa aminu billahi wa rasulihi. Fa kharaja rajulun min kisril baiti birumhin fa darabahu fi jambihi hatta kharaja min syaqqil ukhra. Fa qala Allahu akbar. Fustu wa rabbul Ka'bah. Fattaba'u atharu hatta atau ashabihi fil ghari faqatalahum ajma'ina. Amir bin Tufail. Qala wa qala Isa hadatsani Anas bin Malik anna Allah anzala fihim Qur'anan balighu anna qaumana anna qad laqina rabbuna faradu anna wa radina anhu thumma nusikhat farafa'an ba'da ma qara'naha zamanan wa anzalallahu ta'ala wa la tahsabanna alladziina qatalu fi sabilillahi amwatan bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ini diceritakan, Pak. Ini cerita apa namanya? Asbabun nuzul ya, dari ayat ini. Ini ada beberapa banyak versi. Versi yang pertama terkait dengan terbunuhnya para sahabat di Uhud. Versi yang kedua, ini adalah ayat ini turun setelah kejadian Bi'rul Ma'unah. Kalau di kitab Fadilah Amal ditulis terjemahan Bil Ma'unah. Di bahasa Arab begitu kan. Bi'run sebetulnya. Tapi karena sudah diterjemahkan seperti kalau mikot dari Madinah itu di Bir Ali. Bir Ali. Sebenarnya bukan Bir Ali, Pak. Bi'rul Ali. Jadi Bir Ali. Mari ojo keliru Bir Bintang ya. Ngene iki rada repot bahasa Arab di Indonesia ini atau di Inggris ini atau di Jawa ini. Kadang-kadang tambah keliru maksud. Ini yang pertama, ini dijelaskan di dalam riwayat Anas ini terkait dengan peristiwa terbunuhnya para sahabat di Bi'ru Ma'unah. Diceritakan telah menceritakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal sahabat yang diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ahli Bi'ru Ma'unah. Jadi ke kampung namanya Bi'ru Ma'unah. Bi'ru Ma'unah itu ada sumur ya. Bi'ru itu artinya sumur, Ma'unah pertolongan. Jadi kampung itu disebut dengan Bi'ru Ma'unah. Qala adri arba'ina aw sab'ina. Jadi Anas bin Malik beliau tidak tahu berapa jumlah sahabat itu, tapi kisarannya kata beliau kisarannya 40 atau sampai 70 orang.
Jadi Nabi mengutus sahabat kira-kira 40 sampai 70 orang dikirim untuk berdakwah, Pak, bukan untuk perang. Untuk berdakwah di kampung yang terkenal, kampung itu namanya Bir Ma'unah atau Bi'rul Ma'unah. Itu ngoten. Waladzalika ma Amir bin Tufail al-Ja'fari. Nah, kepala sukunya itu namanya Amir bin Tufail al-Ja'fari. Jadi kepala suku Bi'rul Ma'unah itu namanya Amir bin Tufail al-Ja'fari. Maka telah pergilah rombongan para sahabat Rasulullah SAW seramai 40 sampai 70 orang tadi sampai di suatu gua di atas mata air itu. Jadi ada mata air, di atas mata air itu ada gua. Nah, para sahabat itu bersembunyi atau berteduh atau tinggal sementara di gua tadi. Kebetulan posisi gua tepat di atas mata air. Maka kemudian bermusyawarahlah mereka di antara para sahabat. Siapa di antara kalian yang siap menyampaikan risalah Rasulullah SAW kepada ahli sumur ini? Sapa saiki sing ngawiti dhisik untuk dakwah kepada orang kampung sini. Maka Arahu Ibnu Milhal al-Ansari. Jadi riwayatnya adalah yang siap itu adalah Ibnu Milhan al-Ansari. Ibnu Milhan mengatakan, "Ana ubalighu risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya siap menyampaikan risalahnya Nabi, risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarlah Abu Milhan tadi sehingga sampai di perkampungan Bi'ru Ma'unah. Maka dia pun berdiri di depan pintu. Sumakola. Kemudian dia berteriak, "Wahai penduduk Bi'ru Ma'unah," kata dia, "sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian. Aku ini adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian. Ini asyhadu an la ilaha illallah. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Fa'aminu billahi wa rasulih. Maka berimanlah kalian semua kepada Allah dan utusannya." Masya Allah. Maka tiba-tiba Pak, fakharaja ilaihi rajulun min kisril baiti birumhin. Tiba-tiba datanglah Pak seorang laki-laki dari kampung itu, dari gang yang ada di kampung itu, tiba-tiba keluar dengan membawa tombak. Fa darabahu fi jambi hatta kharaja min shikil ukhra. Maka tombak tadi langsung dihujamkan ke perutnya Abu Milhan. Abu Milhan harus ditombak. Begitu ditombak, hatta kharaja min shikil ukhra, sampai tembus. Jadi ditombak sampai tembus perutnya yang ditombak. Maka Abu Milhan langsung mengatakan Allahu Akbar. Ketika ditombak, Abu Milhan mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang hebat lagi Pak, Fustu wa Rabbul Ka'bah. Demi Tuhannya Ka'bah, aku telah sukses. Jadi ditombak itu bukan, tapi justru mengatakan demi Tuhannya Ka'bah, aku telah sukses. Coba. Orang sukses itu orang yang mati di jalan Allah. Itu.
Insyaallah. Fatabi'u atharu hatta atau ashabihi. Maka ternyata ketika ditombak tadi tembus seperti itu, dia mengatakan demi Tuhannya Ka'bah aku telah sukses. Maka dia sempat lari, bukan lari ya, mundur, mau memberitahu teman-temannya. Jadi masih bisa jalan, ya, masih bisa jalan. Begitu Abu Milhan bisa jalan, Pak, justru ini kesempatan diambil oleh tadi ternyata yang nombak pimpinan kepala sukunya sendiri, yakni Amir bin Tufail. Amir bin Tufail akhirnya mengikuti, Pak, dari belakang si Abu Milhan. Begitu diikuti dari belakang, balik wani komana fatabau asalu hatta atau ashabihi fil ghari faqatalhum ajma'ina. Akhirnya, Pak, begitu diikuti sampailah ke gua tadi, dan akhirnya seluruh sahabat yang sebanyak 40 atau sampai 70 orang tadi dibunuh semua habis. Qala wa qala Ishaq hadatsani Anas bin Malik. Anna Allah anzala fihim Qur'anan. Ya, di atas kejadian ini, Pak, diriwayatkan oleh Abu Ishaq telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik, sesungguhnya Allah menurunkan ayat Al-Quran berkenaan dengan kejadian ini. Apa ayatnya? Balighu anna qaumana anna qad laqina rabbana farabi anna wa rabina anhu. Ini ayatnya dulu begitu, Pak. Telah sampai kepadaku, balighu anna, balighu, sampaikanlah salam. Ya, ini sahabat yang terbunuh di Bi'ru Ma'unah minta kepada Allah, sampaikanlah salam dari kami kepada kaum kami, bahwa kami telah berjumpa dengan Tuhan kami, dan Tuhan kami telah ridho kepada kami, dan kami pun ridho kepada Tuhan kami. Nah, ini, Pak, ini dulu ayatnya begitu. Sumanusikot faruhiyat ba'da ma qara'naha zamanan. Kemudian ayat ini nasikh, ya. Nasikh itu direvisi. Jadi digantikan ayat yang baru, diangkat farafat sama qara'naha. Dulu kami pernah membaca ayat ini berulang-ulang beberapa waktu, sampai akhirnya direvisi ayat itu, turunlah ayat yang baru, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan. Jangan engkau kira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu kamu kira mati, tidak. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka, dan mereka diberi rezeki oleh Allah. Ini ceritanya. Masya Allah, Pak. Ini orang itu mati di jalan Allah. Ini di sana, di surga, Pak. Di surga beliau ridho, Allah ridho pada mereka, mereka pun ridho pada Allah. Bahkan mereka mengirim salam kepada orang-orang yang masih di bumi seurip, niku ngirim salam. Dan ayat ini tidak hanya satu, Pak, banyak ayat yang menerangkan begitu di dalam Quran, termasuk di dalam surat Yasin. Dalam surat Yasin niku mengatakan, kan, qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Maka Habib Ibnu Najjar, Pak, sama kasusnya. Dia membantu orang dakwah. Kalau ini tadi Abu Milhan dakwah secara langsung. Kalau yang diceritakan di dalam surat Yasin adalah orang yang baru masuk Islam,
Kemudian dia langsung membantu dakwahnya kaum Hawariyin yang diutus oleh Nabiullah Isa. Akhirnya dia tambah dibunuh. Begitu dibunuh, kelihatannya dibunuh, tetapi sesungguhnya dia tidak terbunuh. Allah katakan bukan terbunuh. Qila dkhulil jannah. Dikatakan kepada dia, sudah kamu masuk saja ke dalam surga. Maka sampai di surga, langsung eling karo kanca-kancane. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Andaikan kaumku tahu nikmatnya, enaknya surga seperti ini, tentu mereka pengen seperti aku terbunuh di jalan Allah. Bima ghafara li rabbi, terhadap apa yang Allah telah memberikan pengampunan kepada kami. Tuhan kami telah memberi pengampunan. Wa ja'alani minal mukramin, dan Allah menjadikan aku orang yang mulia. Mulia ada di sisi Allah, Pak. Bukan mulia di sisi manusia. Ini yang cerita yang pertama. Berikutnya, cerita yang berikutnya, hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair, hadatsana Abu Muawiyah, hadatsana Al-A'mash an Abdullah bin Murrah an Masruq qala sa'alana Abdullah an hadhil ayah wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabili amwata bal akhun inda rabbihim yurzaqun wa qala amma inna qad sa'alana an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin laha qanatilu mu'allaqatun bil arsy tasrahu minal jannati haitsu sya'at tsumma ta'wi ila tilkal qanatili fattala ilaihim rabbuhum atala'atan faqala hal tashtahuna syai'an faqalu ay syai'un nastahi wa nahnu nasrahu minal jannati haitsu syi'na fa fa'al dzalika bim sa'amara falamma ra'au annahum la yatraku man ayyas'alu qalu ya rabbi nuridu an narudda arwahana fi ajsadina hatta nuqatil fi sabilika maratan ukhra falamma ra'a alaysa lahum hajah tarahu wa qad rawa nahwahu min hadisin Anas wa Ubay wa Abi Sa'id. Niki dari A'mash dari Abdullah bin Marrah bin Murrah dari Masruq berkata, kami bertanya kepada Abdullah tentang ayat wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Saya tanya ini kepada Abdullah. Maka beliau menjawab, sesungguhnya ini saya dulu menanyakan ayat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, ini sabda Rasul, ruhnya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu berada di perutnya burung yang warnanya hijau. Begitu. Jadi orang yang terbunuh di jalan Allah, itu ruhnya itu disimpan di dalam burung. Jauh itu bolongan ya, di lubangnya. Ini ada yang menerjemahkan di rongga perut, ada yang menerjemahkan di temboloknya ya, temboloknya apa burung. Ruhnya disimpan di situ ya Allah. Kemudian raha qanadilu mu'allaqatun bil arsy, dan burung itu Pak tasrahu minal jannati haitsu sya'a, dia terbang ya ke sana kemari di surga. Burungnya wis terbang di surga, kloper. Dan itu dia berada di bawahnya arsy. Laha qanatilun mu'allaqatun bil arsy. Di arsy itu di bawahnya itu ada pelita-pelita, lampu-lampu yang tergantung. Ini kaya apa ya, nggak ngerti aku dhewe kan. Ya.
Apa kaya lampu ini di aras Allah alam ya. Kita juga nggak tahu, yang Maha tahu adalah Allah yang jelas luar biasa indahnya. Kita nggak tahu. Sumatawilatul kapanatini. Demikian juga burung itu juga hinggap di lampu-lampu tadi. Jadi burungnya terbang di surga. Demikian juga burung tadi hinggap juga di lampu-lampu, pelita-pelita yang ada di tergantung di bawah arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini saking bergembiranya. Maka suatu ketika Allah ngindangi orang-orang atau ruhnya orang-orang yang mati syahid tadi. Kemudian Allah bertanya, apakah kamu ingin sesuatu? Maka ruh-ruh tadi menjawab, hai syai'un nastahi wa nahnu nasrahu minal jannati khalqina. Kami sudah tidak ingin apa-apa lagi ya Allah. Kami sudah senang hidup di sini, terbang di antara surga satu surga yang lain, bahkan terbang di bawah pelita-pelita yang tergantung di arsy. Maka kami sudah sangat senang sekali. Maka Allah pun menawari lagi sampai 3 kali. Kamu pengen apa lagi? Ditanya begitu. Kami sudah tidak pengen lagi ya Allah. Kami sudah luar biasa nikmat. Karena dipaksa 3 kali, maka mereka pun akhirnya minta. Maka apa permintaannya? Niki falamma ra'au annahum la yutraku min ayyusalu faqalu ya rabbi nuridu anta an turadda arwahana fi ajsadina. Ya Allah, kalau engkau meminta berkehendak untuk supaya kami meminta sesuatu, tolong kalau begitu ya Allah, kembalikan ruh saya ke jasad saya di dunia. Untuk apa? Hatta nuqatilu fi sabilika maratan Allah, sehingga saya pengen mati lagi di jalan Allah kali kedua, kali ketiga, kali keempat. Bukan pengen balik ning donya arep bangun omah, Pak. Orang balik ning donya pengen rabi meneh. Ora pengen balik ning donya pengen perang maneh, mati meneh di jalan Allah, karena saking mulianya orang yang mati di jalan Allah. Kalau marwa alaihissalam hajatun, maka ketika Allah menyaksikan mereka sudah tidak ada hajat lagi, maka Allah meninggalkan mereka. Ini diriwayatkan dari Anas dan Ubay bin Abbas dan Abu Sa'id Al-Khudri. Ini gimana? Kemuliaan orang yang mati di jalan Allah. Kira-kira siap mati kabeh? Tenan lah. Ayo mesti mati kabeh. Makanya awak dhewe niku, Pak, siap-siap mawon. Dan orang paling mulia itu orang yang mati di jalan Allah. Ya, mati kemarin kutiltum aumuttum ya. Kutiltum itu matinya terbunuh, aumuttum atau matinya mati normal, tidak terbunuh tapi dalam rangka berjuang di jalan Allah. Orang yang semacam itu, Pak, itu dimuliakan oleh Allah, syahid, Pak. Tapi beda. Nak wong mati niku mati normal, gak kena perang tapi dalam suasana perang, dia itu syahidnya syahidud dunia. Dan sing mati ini terbunuh itu syahidul akhirah. Itu gitu. Syahidul akhirah pun itu dimakamkan dikafani pakai bajunya sendiri ya. Dan langsung dikebumikan, enggak perlu dimandikan, enggak perlu disolati. Kenapa? Kondisinya sudah suci. Itulah kemuliaan orang yang mati di jalan Allah. Kalau yang mati normal tetap Pak, dia dimandikan, disolati, kemudian
dikafani, disolati, terus dimakamkan. Itu. Masya Allah. Itu orang-orang yang mulia adalah orang yang mati di jalan Allah. Makanya tadi Abu Milhan ketika ditombak, bukan aduh monoga. Ketika ditombak justru fustu wa rabbul Ka'bah. Demi Tuhannya Ka'bah, aku telah berjaya, aku telah sukses. Ini Pak. Nah, sukses itu orang yang mati di jalan Allah. Makanya biasanya Pak Mudin nih kok maca syair apa nih, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Terus napa boleh nih Pak tadi? Ya Rabbi napa ba au ya Rabbi warzuqna syahadah, ya Rabbi napa khuttabi sa'adah, ya Rabbi khutta bisa'adah. Ya Rabbi, ya Tuhanku, irzuqna, berilah rizki kepada kami syahadah, mati syahid. Makanya maca sholawat nih kalau jenengan donga njaluk mati syahid. Siap kabeh gitu ya. Ya Rabbi, ya warzuqna syahadah, ya Rabbi khutta bisa'adah, ya Allah berilah kepada kami kesuksesan, kebejan. Orang yang bejo niku justru wong bejo itu ora sing anu Pak niki. Wong bejo niki konteks yang pertama warzuqna syahadah. Orang yang mati syahid itulah orang yang paling bejo sak ngalam donya. Karena itu pilihan Allah. Lah ini sing sregep sing semangat nih kono. Ndonga niku nggih maca selawat. Kok aku bareng ngomong ini akhirnya tambah wedi dijak selawatan. Wah gawat iki. Lha iki ndonga lha dadi kabulne ya alhamdulillah to, nggih. Syahid di jalan Allah. Nah, ini Mas. Masya Allah. Orang-orang dulu memang begitu kan. Siapa yang doa sungguh-sungguh untuk mati syahid di dalam hadis? Siapa yang berdoa sungguh-sungguh untuk mati syahid? Kok matinya di atas tempat tidur, maka dia pun akan mendapat derajat mati syahid. Niat tenanan, ndonga tenanan, mati syahid. Nah, tapi nanti dikabuli ya coba dia dikabuli. Wah, seperti termasuk sing donga mati syahid terus dikabulne sinten? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu Sayyidina Umar itu doa paling sulit di dunia. Kenapa? Nah, Sayyidina Umar itu doa mati syahid di Madinah, di kampungnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana nggak sulit Pak? Ini dua tanah haram itu di situ itu sudah mulai zaman dulu diharamkan menumpahkan darah. Loh ini kalau Pak doa paling sulit. Kenapa? Karena di situ nggak mungkin Pak secara di atas kertas. Nggak mungkin orang itu terbunuh di Mekah dan Madinah. Tapi Sayyidina Umar doa dengan doa seperti itu. Dan ternyata dikabulkan oleh Allah. Yang maafkan. Itu akhirnya masih syahid. Makanya awal ini ngoten kan. Orang Islam nggak oleh mundur Pak. Kalau misalkan diserang oleh orang kafir. Nah, gak diserang ya ojo memulai penyerangan. Tapi kalau diserang oleh orang kafir, kita hadapi mereka, Pak. Oh, jadi pengecut. Hadapi mereka. Katanya, Pak, kalau lo jual ya gue beli. Lo jual gue beli. Ayo, kan begitu. Tapi kalau mereka tidak nyerang kita, ya kita akan
sesuai dengan mereka. Bahkan kita pun diperintahkan untuk berbuat adil kepada orang kafir. Hadatsana Abdus Samad, hadatsana Hamad, hadatsana Sabit an Anasana Rasul qala ma min nafsin tamutu laha indallahi qadun yusirruha antasya ila dunya ila syahid. Dari anak sesungguhnya Rasulullah SAW sabda tidak ada satupun manusia yang mati itu pengen kembali di dunia kecuali orang yang mati syahid. Kenapa? Karena mereka pengen kembali ke dunia, terbunuh lagi, kembali lagi, terbunuh lagi beberapa kali. Kenapa? Karena dia telah melihat keutamaan orang yang mati syahid. Nah, ini makanya Pak, para ulama-ulama biar ndungone njaluk mati syahid sampai ditulis di dalam Maulid Al-Libai. Niku ditulis niku Pak. Ya Rabbi warzuqna syahadah. Ya Rabbi khutta fi sa'adah. Ngoten. Insyaallah. Lanjut, sithik Mas. An Abdullah bin Muhammad bin Akil an Jabir qala li Rasulullah SAW a'lamtu anna Allah ahya'an abaka faqala lahu tamanna alayya faqala lahu arada ila dunya fa uqatilu maratan ukhra qala inni qadaitul hukma annahum ilaiha la yurja'un. Niki di dalam riwayat yang lain dari Jabir telah berkata kepada Rasulullah SAW, Jabir bin Abdullahnya itu terbunuh di Uhud. Rasulullah berkata kepada Jabir anaknya, apakah engkau tahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghidupkan ayahmu kembali? Maka Jabir menjawab, saya pengen mengharapkan begitu ya Rasulullah. Masya Allah. Ketahuilah, Rasul akhirnya menyampaikan kepada Jabir, ayahnya yang wafat di Uhud, ketahuilah sesungguhnya ayahmu itu pengen hidup lagi di dunia, tetapi pengen mati lagi di jalan Allah. Tetapi Allah menginformasikan kepada saya, kata Nabi, aku telah memutuskan bahwa orang yang mati tidak akan dikembalikan lagi ke dunia. Ini di dalam riwayat yang lain, anna Aba Jabir wa huwa Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari radhiyallahu anhu qutila yauma Uhudin syahidan. Qala Bukhari wa qala an Ibnu Munkadir sami tu Jabir qala lama qutila abi ja'altu abki waqshafa sawbi awatihi faja'ala ashabul yanha Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yanha. Niki ceritane Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ketika selesai perang Uhud, ayahnya terbunuh di Uhud. Begitu terbunuh, Jabir itu menangis karena ayahnya terbunuh. Kemudian mendekati mayat ayahnya, dibukalah kain yang menutup muka ayahnya. Ketika mau dibuka, dicegah oleh sahabat-sahabat yang lain. Tetapi Nabi SAW tidak mencegah kepada Jabir. Ya. Biarkan dia. Kemudian Nabi SAW langsung bersabda kepada Jabir, janganlah engkau menangis, wahai Jabir. Malaikat terus-menerus membentangkan sayapnya, di sayapnya malaikat itu di apa Pak? Nah, dikerukuk nih. Ketahuilah bahwa jasad ayahmu sekarang ini lagi dikerukupi dengan sayapnya malaikat, kemudian ditarik, diangkat ke langit oleh malaikat. Ini langsung Nabi sendiri menginformasikan kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini Masya Allah.
riwayat yang lain, ketika terbunuh ayahku di perang Uhud, maka aku telah membuka penutup wajah ayah saya dan saya pun menangis. Itu begitu. Kemudian seterusnya seperti yang tadi. Ali bin Abbas qala Rasulullah sallallahu ikhwanukum bi hukum ja'alallahu arwahahum fi ajwafi tayrin khudrin kalau tu anharu jannati wa ta'kulu min samariha wa ta'wi ila qanatiri min dhahabin fi dhillil arsy falamma wajadu tayyibun mashrubaha wa ma'kalaha wa hasana munqalabahum qalu ya laita atwana ya'lamuna ma sana'u lana li alla yashhadu fil jihadi wala yanqalu anil harbi faqala azza wa jalla anna ubalikum anhu fa'azahu azza wa jalla hadil ayat. Niki diriwayatkan dari Umar bin Sa'id dari Abi Zubair Al-Maki dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika saudara-saudara kalian di Uhud telah terbunuh, maka Allah SWT telah menyimpan roh-roh mereka di perutnya burung berwarna hijau. Kemudian burung-burung itu terbangan di tepian sungai-sungai yang ada di surga. Jadi kalau tadi burungnya terbang di antara pelita-pelita yang ada di arsy, ini di dalam riwayat lain burung-burung tadi berterbangan di sungai-sungai yang ada di surga. Wa ta'kulu min samariha, dan dia burung itu mematok buah-buahan yang ada di surga. Wa ta'wi ila qanati min dhahabin fi dhil arsy, demikian juga dia hinggap burung tadi di pelita-pelita yang terbuat dari emas di bawah yang tergantung di arsy. Maka ketika dia telah mendapatkan rezeki berupa minuman dan makanan yang luar biasa di surga, dan mereka mendapatkan tempat kembali yang luar biasa, maka mereka orang-orang yang tersimpan, yakni rohnya orang-orang yang disimpan di dalam burung, yakni orang yang mati syahid, itu langsung mengatakan, andaikan saudara-saudaraku tahu apa yang Allah telah perlakukan kepada kami, tentu mereka semuanya pengen berangkat jihad semua di jalan Allah, dan mereka tidak ada sedikit pun yang mundur ke belakang. Masya Allah. Niki Pak, nah orang berjuang nih Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana uballighukum ankum. Maka begitu ahli surga tadi mengatakan, andaikan teman-temanku yang masih hidup di dunia itu tahu nikmatnya orang yang mati seperti ini, diberi anugerah seperti ini, maka mereka pasti akan semangat lagi seperti itu. Maka begitu mendengar tutur kata di dalam hatinya, ruhnya orang-orang yang mati syahid tadi, langsung Allah menjawab, ana uballighukum ankum, apa yang kamu inginkan aku sampaikan kepada saudara-saudara kamu yang masih hidup. Maka dari itu Allah menurunkan ayat wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Apakah engkau kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati? Tidak, bahkan mereka kekal, hidup kekal di sisi Tuhan mereka, dan mereka senantiasa diberi rezeki oleh Allah. Pun ini terusannya mungkin lanjut minggu depan. Oke. Gimana nih? Monggo Rasulullah mati, nak mati syahid ya. Lungone mati yo, mati di jalan Allah, dalam memperjuangkan agama Allah. Artinya kita kemana saja kita pergi, Pak, niatkan diri kita untuk berjuang di jalan Allah, sehingga sewaktu-waktu kita mati, walaupun nggak terbunuh, terhitung mati dalam memperjuangkan agama Allah. Syukur kalau kita ikut rombongan seperti kemarin, Pak, itu nyoto, karena niat dari rumah memang niat untuk memperjuangkan agama Allah.
sewaktu-waktu mati, maka matinya dalam keadaan memperjuangkan agama Allah. Dan banyak saudara-saudara kita yang mati dalam keadaan berjuang seperti itu, terlihat di roman mukanya mereka tersenyum, masya Allah. Kenapa? Yaitu tadi dikeloni karo malaikat, ya mati dalam keadaan tersenyum. Itulah yang sukses, orang yang mati dalam memperjuangkan agama Allah. Makanya setidaknya kalau di mana saja kita pergi, kapan saja niatkan diri kita untuk memperjuangkan agama Allah. Sewaktu-waktu kita diambil oleh Allah, kita mati dalam keadaan memperjuangkan agama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya termawon dan benar saking Gusti Allah taala kami. Jatuh dengan betul masih subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Salam. Yo, buat bengong lagi. Buat bengong.